Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jika kita keliling Indonesia, maka akan ada banyak sekali sungai-sungai bagus dan menarik yang bikin kita takjub. Salah satunya adalah Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa, Indonesia dengan aliran sepanjang 600 km. Uniknya, Sungai Bengawan Solo punya dua hulu sungai. Dengan sungai sepanjang itu, maka tak heran bila cukup banyak ikan-ikan yang tinggal di sana. Lalu ikan apa aja yang ada di Sungai Bengawan Solo? Kamu penasaran? Sebelum mulai jangan lupa klik like pada video ini. Jika sudah, silakan tonton video ini sampai habis ya. Pada urutan pertama, ada yang namanya ikan glassfish. Secara fisik, ikan glassfish punya keperawakan layaknya ikan vampir dari benua Amerika. Hanya saja tubuhnya lebih bantet. Warna badan dari ikan glassfish adalah perak dan kadang ada juga yang kecoklatan. Soal ukuran tubuh, ikan glassfish ternyata termasuk ikan dengan ukuran yang lumayan kecil. Ikan dengan nama latin Paracella oxygastroides ini hanya dapat tumbuh mencapai panjang 20 cm. Dengan ukuran yang tersebut, makanannya pun cukup terbatas. Seperti yang dilansir dari situs resmi FishBase, ikan glassfish seringkali memakan zooplankton, serangga, dan ikan kecil lainnya. Dengan kata lain, ikan glassfish termasuk ikan predator. Kemudian, pada urutan kedua, ada yang namanya ikan Java Barb. Ikan ini punya nama latin Barbodes gonioiotus. Kalau ikan Java Barb ini memang salah satu ikan yang paling umum dijumpai, bahkan di Papua sekalipun. Tubuh ikan Java Barb ini walau tidak terlalu menarik, tapi tetap saja mencolok. Kamu bisa lihat warna badannya keperakan agak berkilau. Di mana siripnya ada yang kekuningan, ada juga yang kehitaman. Oh iya, soal ukuran tubuh, ikan Java Barb mampu tumbuh mencapai panjang 30 cm. Jika dibandingkan dengan ikan-ikan sebelumnya, bisa dibilang ia termasuk berukuran sedang. Berikutnya, pada urutan ketiga, ada yang namanya ikan saga. Ikan saga ini juga kadang dipanggil sebagai ikan baung putih. Ikan saga adalah ikan catfish yang punya bentuk tubuh agak bantet dan punya sirip serta ekor yang cenderung melebar. Soal warna, ikan saga memang tidak punya warna yang menarik. Bisa kamu lihat sendiri kalau ikan saga umumnya berwarna abu-abu kehitaman atau kecoklatan pada bagian atas dan putih pada bagian bawahnya. Tidak hanya itu, ikan saga juga punya kumis yang cukup panjang, di mana mungkin ini sedikit membantunya dalam hal berburu mangsa. Soal makanan, ikan dengan nama latin Mistus nemurus ini suka sekali melahap cacing, ikan kecil, sampai dengan krustasea. Makanan tersebut wajar karena memang seperti makanan catfish pada umumnya. Setelah itu, pada urutan keempat ada yang namanya ikan nila. Ikan nila ini punya nama latin Oreochromis niloticus. Kalau ikan nila ini, pasti kita semua sudah sering kali menjumpainya. Bahkan ikan nila ini kerap kali dijadikan ikan air tawar konsumsi. Walaupun sebenarnya ikan nila itu berasal dari Afrika, kini ia seolah-olah menjelma menjadi ikan endemik di Sungai Berantas. Hal tersebut karena mungkin banyaknya jumlah ikan nila di sana. Soal makanan, ikan nila ini terlalu tahan banting dan jiwa survivalnya tinggi. Ia bisa memakan mulai dari fitoplankton, makrofita, serangga, detritus, sampai zooplankton. Jadi bisa dibilang ia termasuk ikan omnivora. Lalu pada urutan kelima ada yang namanya ikan lukas. Kalau dari keperawakan, ikan lukas bisa dibilang cukup menarik dari tampilan fisik. Kalau kita lihat secara seksama, terdapat warna keperakan dengan kilauan bintik-bintik di sekujur tubuhnya, sehingga ikan lukas tampak lebih menyala daripada ikan lainnya. Ikan dengan nama latin Labiobarbus leptolicus ini mampu tumbuh mencapai panjang 26 cm. Karena tubuh ikan lukas cenderung lumayan besar, maka menu makanannya pun lebih bervariatif. Mulai dari fitoplankton, zooplankton, sampai alga. Selanjutnya, pada urutan ke-6 ada yang namanya ikan lunjar. Dalam bahasa Inggris, ikan ini punya nama yang terdengar lebih sangar, yaitu Greater Scissortail.
Jika dilihat secara fisik, ikan lunjar tidak kalah menarik dibandingkan ikan-ikan sebelumnya. Ikan dengan nama latin Rasbora caudimaculata ini punya tubuh berwarna perak namun agak kemerah biruan. Dari sisik ekornya pun cukup menarik. Terdapat semacam strip merah yang membuat seolah-olah ikan ini layaknya sebuah gunting. Tentu pengandaian fisiknya tersebut tidak sembarangan karena memang panggilan ikan ini adalah Greater Scissortail. Ia biasanya melahap invertebrata akuatik. Invertebrata akuatik tersebut sangat cocok dengan selera makannya. Berikutnya, pada urutan ke-7 ada yang namanya ikan betutu. Ikan ini punya nama latin Oxyolotris marmorata. Secara fisik, ikan betutu ini berwarna merah bata pudar, kecoklatan, atau kehitaman dengan pola-pola gelap simetris di tubuhnya. Dan jika kita lihat, tidak ada bercak pula di pangkal ekornya. Ikan dengan sebutan lain, gabus malas ini, mampu tumbuh mencapai panjang 65 cm. Memang tidak terlalu besar, jadi bisa dibilang ukurannya sedang. Oh ya, soal makanan, ikan betutu termasuk ikan karnivora. Ia biasa memangsa mulai dari ikan kecil, udang-udangan, cacing, dan lainnya. Pada urutan ke-8, ada yang namanya ikan palung. Ikan ini juga biasa kita kenal sebagai Hampala bird. Mungkin buat kamu yang berkecimpung di dunia ikan predator pasti lebih akrab dengan sapaan Hampala bird ini. Berbicara soal ikan palung, ia termasuk ikan predator dan mampu berburu sangat gesit di tengah derasnya aliran Sungai Brantas. Ia bisa tumbuh mencapai panjang 70 cm. Wah, cukup besar juga ya ternyata. Termasuk salah satu keluarga Cyprinidae, badannya memang agak mirip seperti ikan koi. Badannya yang memanjang layaknya torpedo inilah memudahkannya dalam berburu mangsa di Sungai Brantas. Ikan dengan nama latin Hampala macrolepidota biasanya melahap mulai dari ikan kecil, serangga, sampai cacing. Karena sifat ikan palung yang karnivora, tak heran ia dijuluki ikan predator. Terakhir, pada urutan ke-9 ada yang namanya ikan kutuk. Ikan kutuk yang dimaksud ini adalah ikan gabus dengan nama latin Channa striata. Ikan kutuk ini adalah jenis ikan gabus yang paling banyak dikenal dan juga paling banyak dikonsumsi. Dan inilah ikan gabus yang biasa kita makan. Rata-rata berjenis ikan kutuk ini. Ia punya fisik berwarna gelap, hitam kecoklatan, atau kehijauan. Sisi bawah tubuh putih mulai dari dagu sampai ke belakang. Sisi samping ikan dengan nama lain, strip snakehead ini bercoret-coret tebal agak kabur. Warnanya ini seringkali menyerupai lingkungan sekitarnya. Sehingga tak heran ikan kutuk jago banget berkamuflase alias menyamar. Ikan dengan gigi besar dan tajam ini ternyata bisa tumbuh mencapai panjang hingga 1 meter loh. Kalau dipikir-pikir, gede juga ya. Nah, jadi itulah 9 ikan yang ada di Sungai Bengawan Solo, Indonesia. Bagaimana menurutmu? Mana ikan yang paling kamu sering temui? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini. Serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.